Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, saya Faridul Fuad MPD. Di sini saya sebagai dosen Pancasila IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan memandu jalannya perkuliahan kita hingga 1 semester ini. Dan semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat yang tidak hanya kita dapatkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di antara kalian semua yang sedang menyaksikan video ini bertanya-tanya, kenapa dari awal masuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sampai pada tingkat jenjang pendidikan tinggi, kok masih ada aja kita harus belajar tentang Pancasila? Selain secara yuridis, Pancasila itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila. Kalau dari tingkat SD, yang disasar adalah pembentukan karakternya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka pemahaman tentang Pancasila tidak hanya berhenti pada ranah konsep atau ide. Sehingga pada pendidikan tinggi ini, harapannya mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin itu untuk pembukanya, dan setelah ini saya akan melakukan share screen untuk membahas mengenai judul yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, untuk pertemuan pertama kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai urgensi pendidikan Pancasila, di mana dilihat dari fenomena-fenomena permasalahan bangsa yang terjadi di negara ini. Bisa dilihat pada slide selanjutnya untuk dapat dibaca oleh setiap mahasiswa pada mata kuliah hari ini. Tujuan dari mata kuliah Pancasila ini, khususnya pada kegiatan belajar pertama ini, yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan fenomena permasalahan bangsa dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sudah dapat dilihat ada 3 gambar di sini yang masing-masing menjelaskan adanya fenomena permasalahan bangsa Indonesia. Gambar pertama kita bisa melihat banyak retak di tanah yang diduduki oleh seorang anak, sehingga ini gambar ini mendeskripsikan atau menggambarkan rusaknya lingkungan atau perubahan lingkungan yang dikenal dengan istilah bahasa Inggris yaitu climate change. Lalu gambar kedua terkait KKN, kalau ini sudah tidak asing lagi ya, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang ketiga ini adalah dampak negatif globalisasi. Oke. Pada slide selanjutnya, kita akan berbicara mengenai climate change. Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang kita kenal dengan PBB, tentang kerangka kerja perubahan iklim, United Nations Framework Convention of Climate Change mendefinisikan bahwa climate change sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Susah ya teorinya.
Oke, gini aja. Mudahnya, dalam konteks pendidikan Pancasila, yang dimaksud dengan climate change merupakan dampak dan fenomena perubahan iklim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari penurunan terhadap akses mendapatkan air bersih, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lalu kerusakan lingkungan yang bisa kita temui di untuk saat ini hampir eh, jengkal tanah di negara kita mungkin eh, sudah kita dapat lihat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia. Hingga dari ulah manusia tersebut itu menyebabkan adanya perubahan iklim yang tidak menentu. Jadi pertanyaannya, apa yang salah? Yang salah itu buminya atau manusianya? Oke. Untuk slide selanjutnya kita lihat di sini ada 4 buah gambar, di mana gambar pertama ini merupakan gambar akses untuk mendapatkan air bersih, lalu gambar kedua ini terkait kerusakan lingkungan, dan yang ketiga ini penebangan secara luar biasa yang dilakukan oleh usaha tindakan korporasi, lalu ini habit atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Ayo kita bahas satu-satu. Oke, pada gambar pertama, apakah teman-teman mahasiswa merasa kalau dulu pada zaman Bapak, Ibu, atau kakek nenek kita itu air itu melimpah ruah, bahkan mau minum air tinggal ambil di sungai lalu dimasak, atau bahkan yang lebih kuno lagi atau bahala lagi, ya orang kalau mau minum tinggal ambil saja dari sungai dan langsung minum, nggak perlu pakai masak-masak lagi. Bahkan eh, ide yang saat ini dianggap wajar tapi pada zaman dulu dianggap suatu ide yang gila, yaitu karena menjual apa yang semua orang bisa dapatkan. Apa itu? Air kemasan. Betul sekali. Tapi nyatanya dulu memang air kemasan itu tidak laku karena kuantitas dan kualitas air itu akses untuk didapatkannya hampir semua orang bisa mendapatkan karena posisi lingkungan yang lebih baik daripada keadaan saat ini. Tetapi nyatanya dekade ini air kemasan merupakan salah satu usaha yang paling diminati karena kebutuhan akan mendapatkan air bersih semakin hari semakin berkurang. Kita lihat sekarang kita kenal adanya produsen besar Aqua, Danone, itu penyedia air kemasan atau bahkan galon isi ulang. Seperti itu ya. Nah, untuk gambar kedua ini kita lihat di sini ada gas pembuangan hasil kerja pabrik, lalu yang kedua ada kebakaran hutan. Apa arti dari dua gambar ini? Kalau kita melihat berita, biasanya di beberapa berita tersebut isinya itu kerusakan lingkungan lagi, atau adanya kebakaran hutan. Hingga tidak hanya kerusakan lingkungan yang berdampak atau disebabkan dari kebakaran hutan, tetapi juga ada hutan yang disulap menjadi lahan sawit berhektar-hektar tanpa menimbang untung ruginya secara presisi, baik dari segi flora maupun fauna yang ada di dalam hutan tersebut, hingga lahan-lahan adat yang tergusur karena kepentingan korporasi ini semakin termarginalkan. Lihat berapa kira-kira hektar dari hasil pembabatan hutan yang sedemikian luasnya ini. Apakah hal ini tidak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar atau tidak hanya untuk masyarakat sekitar? Nah, ada juga untuk gambar yang terakhir ini kebiasaan yang sering orang Indonesia lakukan, yaitu habit yang seharusnya nggak banget untuk dilaksanakan atau dilakuin. Kayak gambar terakhir ini tentang bahaya sampah dari hasil limbah rumah tangga misalnya. Hingga kalau hasil limbah limbah rumah tangga aja sebanyak ini, kalau tidak dibuang sesuai dengan tempatnya, bagaimana dengan limbah pabrik yang lebih tidak ramah lingkungan? Tapi ngomong-ngomong, ini merupakan sampah
foto yang diambil yang saya temukan di media sosial di Cirebon. Jadi jangan salah, di Cirebon juga banyak sampah seperti ini ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari keempat gambar ini? Mulai dari pentingnya akses untuk mendapatkan air bersih, tindakan eksplorasi alam yang berlebihan, hingga perilaku membuang sampah sembarangan ini menjadi permasalahan bersama yang untuk dapat dicarikan solusinya. Tetapi ternyata permasalahan itu tidak hanya berhenti di sisi kerusakan lingkungan seperti ini. Lalu ada kerusakan apa lagi? Nah, slide selanjutnya yaitu perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai penyakit masyarakat yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Apa itu korupsi? Kalau secara definisi itu korupsi ada dua. Yang pertama yaitu tindak pidana korupsi, dan yang kedua adalah perilaku koruptif. Kalau untuk tindak pidana korupsi sendiri, menurut Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau untuk orang lain, atau suatu korporasi menyalahkan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dikutip dari tulisan Azora Kumalasari tahun 2020. Ya, itu untuk definisi korupsinya. Lalu apa yang dimaksud dengan perilaku koruptif? Perilaku koruptif ini tidak diidentifikasikan oleh undang-undang, namun perilaku koruptif secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang menampilkan hal-hal yang tidak terpuji, yang akan menggiring kepada tindakan korupsi. Contohnya kalau mungkin di dunia pendidikan itu seperti mencontek, lalu ada contoh seperti mencuri, meminjam tanpa izin, dan berbohong, maupun lain sebagainya. Perilaku tersebut apabila dilakukan terus-menerus akan membuat seseorang terbiasa akan kegiatan tersebut, yang kemudian dapat mendorong melakukan perilaku tidak terpuji yang lebih fatal lagi, dan ujung-ujungnya adalah tindakan korupsi itu sendiri. Sedangkan kalau kolusi, ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara, menjelaskan bahwa kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain seperti masyarakat dan atau negara. Jadi contohnya seperti hal suap jabatan pada instansi pemerintah, hingga seperti kasus yang booming beberapa tahun yang lalu mengenai dibuatnya suatu kebijakan atas dasar pesanan dari perusahaan tertentu. Mungkin seperti yang didesas-desuskan itu yang ada di aturan Omnibus Law, tapi itu perlu dikaji lagi ya. Lalu apa yang dimaksud dengan nepotisme? Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, nepotisme adalah suatu perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke. Itu secara pengertiannya. Ingat gambar sebelumnya tentang kerusakan lingkungan yang terjadi. Yang ini. Nah, ini. Perilaku KKN pada warga negara, yang terlebih warga negara yang mendapatkan mandat sebagai seorang pejabat publik, memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun arah kebijakan yang ramah lingkungan untuk kepentingan bersama. Bukan malah membuat kebijakan atas dasar kepentingan seseorang atau kelompok tertentu tanpa memperdulikan dampak yang terjadi pada lingkungan tersebut. Karena jika seperti itu, ujung-ujungnya rakyat dan hajat hidup orang banyak yang akan menjadi taruhannya. Karena dari kebijakan yang dinilai tidak ramah lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya climate change atau perubahan iklim, dan berdampak sangat buruk bagi Indonesia, khususnya pada sektor keamanan pangan dan sektor perikanan. Seperti halnya contohnya kekeringan yang terjadi di Indonesia mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen,
Selain itu, perubahan iklim juga mengubah arus laut dan menyebabkan pengasaman laut, sehingga ujung-ujungnya menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan. Belum lagi di sektor-sektor yang lain, seperti cuaca ekstrim maupun meningkatnya wabah penyakit karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Jadi sebegitu besarnya ternyata dampak perilaku KKN sebagai fenomena permasalahan bangsa Indonesia. Dan nyatanya masih ada lagi, selain perubahan iklim, perilaku KKN, terus ada lagi seperti yang saya tampilkan di slide-slide awal. Mengenai apa itu? Ya, tepat mengenai fenomena permasalahan bangsa Indonesia terkait dampak negatif globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, globalisasi memberikan banyak nilai positif dan kemajuan dalam kehidupan sosial. Namun di sisi yang lain memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan moral generasi muda, dari degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tidak hormat dengan orang tua, dan tindakan negatif lainnya yang tidak sesuai dengan nilai etika Pancasila. Tidak sesuai nilai-nilai tersebut juga dipengaruhi oleh dampak negatif dari globalisasi. Tidak hanya berhenti di situ, informasi yang beredar di media sosial yang tidak dapat dibendung, gaya hidup dan tradisi dari berbagai lapisan masyarakat juga begitu bebas dilihat oleh siapa saja. Untuk itu sangat penting pendidikan nilai yang matang di dalam keluarga untuk membina dan memperhatikan interaksi media sosial, pergaulan bebas maupun lingkungan sosial. Mulai dari pencarian identitas sosial masing-masing individu via daring, yang jika ditanggapi secara ekstrem dapat menimbulkan segregasi pilihan politik tertentu. Ingat Kadrun dan Cebong? Dan akhirnya memicu terjadinya diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai cikal bakal disintegrasi nasional. Ngeri sih kalau melihat itu ya. Kalau kita bayangin disintegrasi nasional, seperti apa sih bukti kejadian yang nyata yang pernah dialami oleh beberapa negara di dunia itu, seperti lepasnya Pakistan dari India, lalu berpisahnya Korea Selatan dan Korea Utara yang mereka masih satu etnis, satu wilayah, tetapi mereka melakukan pemisahan terhadap satu kelompok yang sama dengan mereka karena ada merasa perbedaan sudut pandang politik atau hal-hal mendasar lainnya yang akhirnya juga dirasakan oleh terakhir itu terjadi pada negara Sudan yang akhirnya melepaskan Sudan Selatan menjadi negara termuda yang melakukan atau memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 2011. Nah, dari situ lalu apa yang bisa kita lakukan pada fenomena permasalahan bangsa Indonesia tersebut? Yaitu penyiapan warga negara muda abad 21 dalam mengisi peran sebagai good dan young citizenship dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari penyiapan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan skill dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman, juga membentuk watak dan karakter sesuai dengan unsur ciri khas bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya ciri khasnya ini apa maksudnya? Ayo kita lihat di slide selanjutnya. Ciri khas yang dimaksud adalah Pancasila. Sebagai sumber nilai dan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila yang murni digali dari sejarah dan kebudayaan bangsa, yang akhirnya menjadikannya sebagai produk asli dalam negeri sendiri, yang berdasar kepada 5 nilai Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima, saya yakin Bapak dan Ibu semua hafal mengenai itu, tetapi yang kelima sila yang syarat akan nilai-nilai filsafat dan substansial yang perlu untuk disanubarikan kepada seluruh tumpah darah Indonesia. Kenapa pertanyaannya? Ya karena dasar persatuan bangsa ini bukan terletak pada kesamaan suku, agama, maupun ras tertentu, tetapi hanya sekedar perasaan senasib sepenanggungan sama-sama pernah dijajah. Sehingga rasa pahitnya penjajahan itulah yang menggerakkan perjuangan dalam menciptakan kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya perjuangan tersebut terkolektif dari Sabang sampai Merauke dengan diwadahi di bawah identitas baru melalui ikrar Sumpah Pemuda.
Siapa yang dimaksud bangsa Indonesia? Ya, yang bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Begitulah cerdasnya para founding father untuk meleburkan segala perbedaan yang ada sehingga terwujud kemerdekaan Indonesia. Perasaan tersebut terbentuk berdasarkan pengalaman, sehingga pengalaman generasi selanjutnya yang tidak memiliki rasa emosional terhadap penjajahan belum tentu mendapatkan atau menghasilkan karakter yang sama yang ditunjukkan pada awal perjuangan bangsa. Pertanyaannya, apakah perasaan pahitnya penjajahan bisa dirasakan oleh generasi kita saat ini? Kalau kita tidak merasakan, bagaimana kita mengerti arti kata liberty dari konsep merdeka untuk negara kita tercinta ini? Jawabannya adalah dengan berpegang kepada nilai-nilai yang asli Indonesia, yang asli dan sudah turun-temurun ada di dalam sistem kebudayaan sosial bangsa ini, agar kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya, untuk dapat mengambil langkah selanjutnya mengenai apa yang cocok dan tidak cocok sesuai nilai-nilai yang sudah ada pada diri kita. Dan nilai-nilai tersebut yang terejawantahkan di dalam Pancasila tentunya. Sehingga harapannya melalui pendidikan Pancasila ini dapat menyiapkan warga negara yang smart and good citizenship sesuai dengan ciri khas negara Indonesia. Saya tahu pendidikan mungkin tidak bisa menjawab tentang pertanyaan saya sebelumnya secara keseluruhan, tetapi melalui pendidikan Pancasila merupakan langkah awal yang baik dalam memberikan pemahaman dan menginternalisasikan nilai-nilai pada setiap warga negara muda yang untuk mengetahui pentingnya nasionalisme dan partisipasi aktif dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, mulai dari isu lingkungan, KKN, hingga globalisasi untuk mewujudkan eksistensi negara Indonesia yang kuat dan bermartabat. Mungkin sekian untuk pemaparan kita hari ini. Semoga materi kita dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa semua untuk dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri share untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.